warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika dengan bab bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ada 4 macam. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat persen. Bu Selvi akan mengulas keempat bentuk-bentuk pecahan ini. Yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 3/4, 4/5, 5/6, dan seterusnya. Yang kedua pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 2 1/2, 3 1/3, 4 1/4, dan seterusnya. Yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Misalnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk menulis pecahan desimal, kita gunakan tanda koma. Bilangan di sebelah kiri koma merupakan bilangan bulat, dan bilangan di sebelah kanan koma merupakan nilai penyebut pada pecahan. Contohnya 5,6 adalah 56/10. 5,61 adalah 561/100. Dari contoh tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa satu angka di belakang koma merupakan per 10 dan 2 angka di belakang koma merupakan per 100. Yang terakhir adalah persen. Persen adalah bilangan per 100. Contohnya 56% sama dengan 56/100. Nah, jadi anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang bentuk-bentuk pecahan beserta penjelasannya. Nanti kita lanjut, kita akan belajar bagaimana mengubah bentuk-bentuk pecahan tersebut dari satu pecahan ke pecahan yang lain. Di sini Bu Selvi akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan satu ke pecahan yang lain. Yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Seperti penjelasan Bu Selvi tadi, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari bilangan pembilang dan bilangan penyebut. 6 merupakan bilangan pembilang dan 5 adalah bilangan penyebut. Untuk menjadikan pecahan campuran, kita bagi dulu 6 bagi 5. 5 kali berapa mendekati 6, yaitu 5 dikali 1. 5 kali 1 sama dengan 5. 6 kurangi 5, sisa 1. 1 ini sebagai bilangan bulat dan sisa 1 sebagai bilangan pembilang, dan penyebutnya tetap kita tuliskan 5. Jadi hasil dari 6/5 sama dengan 1/5. Kita masuk ke poin kedua, yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Masih sama, kita gunakan angka 6/5. Perlu kita ingat kembali, pecahan desimal adalah pecahan per 10 atau pangkatnya. Untuk mendapatkan penyebut 10, kita kalikan bilangan pembilang dan bilangan penyebut dengan angka 2, harus dikalikan dengan angka yang sama. Nah, 6 kali 2 sama dengan 12 dan 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi hasilnya untuk per 10 berarti ada satu angka di sebelah kanan koma. Jadi pecahan biasa dari 6/5 adalah 1,5 pecahan desimal.
1,2 untuk pecahan desimalnya. Kita lanjut ke poin 3. Ke poin 3 yaitu mengubah pecahan biasa ke persen. Dan perlu kita ingat kembali, persen adalah pecahan yang memiliki penyebut 100. Oleh karena itu, penyebutnya harus kita jadikan 100. Jadi 5 kali berapa ada 100 yaitu kali 20. Jika penyebut dikalikan 20, pembilang harus dikalikan dengan angka 20. 6 kali 20 sama dengan 120 dan 5 kali 20 sama dengan 100. Tinggal kita ubah ke bentuk persen yaitu 120%. Lanjut ke poin berikutnya yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Pecahan campuran itu sendiri tadi terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, 2/3/5 jika kita rubah ke pecahan biasa adalah ini caranya yaitu dengan mengalihkan penyebut dikalikan bilangan bulatnya, lalu hasilnya ditambahkan ke bilangan pembilang, yaitu kita peroleh hasil 13. Penyebutnya masih sama, kita tulis 5. Jadi pecahan campuran dari 2/3/5 jika dirubah ke pecahan biasa hasilnya adalah 13/5. Kita lanjut poin berikutnya, yaitu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Pecahan desimal yang kita tulis dengan angka dengan koma. 6,5/2 sama dengan 652/100. Perlu kita ingat lagi, jika ada 2 angka di belakang koma, itu merupakan per 100. Dan jika ada 3 angka di belakang koma, itu merupakan per 1000. Dan 1 angka di belakang koma atau di kanan koma itu per 10. Cukup mudah kan anak-anak? Lanjut kita ke poin berikutnya, yaitu mengubah persen ke pecahan biasa. 75%. Persen adalah pecahan per 100. Jadi kita tinggal tulis aja. Jadi ini sebagai pembilangnya dan ini sebagai penyebutnya. Jadi kita bisa tulis 75/100. Nah, mengapa Bu Selvi hanya memberikan ke 6 poin ini? Karena jika kita ingin merubah pecahan desimal ke pecahan persen, kita harus melalui pecahan biasa dulu, nanti baru kita ubah ke persen. Nah, tadi di sini sudah Bu Selvi jelaskan bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan yang lain. Ini Bu Selvi saya kasih contoh satu, yaitu pecahan campuran ke pecahan desimal. 7/1/2 sama dengan, kita rubah dulu ke pecahan biasa. 2 kali 7 sama dengan 14 ditambah 1 sama dengan 15/2. Penyebutnya tetap ya, jadi ini dikali terus hasilnya ditambahkan. Ini penyebutnya harus dijadikan pangkat 10 atau 10 bisa. Nah, jadi 15 kali 5 sama dengan 75 dan 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya sama dengan 7,5. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari Bu Selvi. Silahkan dipahami dengan teliti. Apabila belum bisa memahami, minta bantuan ayah, ibu, atau kakak kalian. Kalian mendengarkan penjelasan dan contoh pengerjaan dari Bu Selvi tadi. Kalian buka buku matematika kalian halaman 13. Di situ ada 4 poin, yaitu mengubah pecahan satu ke pecahan yang lain. Jangan lupa dikerjakan di lembar kerja kalian, ditulisi mata pelajaran, hari dan tanggalnya. Oke anak-anak, semangat belajar di rumah, jaga kesehatan agar kita selalu bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Bu Selvi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.